Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian dan para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur dan diberkahi di bulan Syawal. Bagi yang menjalankan ibadah puasa Syawal, puasa sunnah di awal bulan ini, kami ucapkan selamat berpuasa. Dan diumumkan bahwa kita akan membahas kembali buku karya guru kami, yaitu Ustadz Irwandi Tirmizi, tentang masalah muamalah dalam buku beliau, ya. Diperhatikan buku beliau nanti bisa dimiliki, ya. Harta Haram Muamalat Kontemporer. Saya yakin sebagian besar yang mendengar sudah punya ini, atau bagi yang belum punya bisa miliki segera, sudah banyak di toko-toko buku, bisa beli secara online pakai yang cetakan ke-22. Ya, pakai yang cetakan ke-22. Saya alhamdulillah sudah membahas ini pertama di kajian di Masjid Agung Sleman. Sebelum pandemi itu sudah jadi kajian rutin tiap Selasa. Kemudian di bulan Ramadan sudah kita bahas sampai 15 pertemuan. Ya, kita bahas rutin setiap pagi bergantian dengan masalah zakat. Kemudian kali ini kita lanjutkan kembali. Ya, karena buku ini penting sekali untuk dikaji disebabkan banyak faedah-faedah, manfaat yang kami rasa kaum muslimin mesti tahu, dan buku ini memang bagusnya dijelaskan, ya, karena kalau mungkin ada yang punya kemampuan baca kurang atau belum memahami, bisa memahami lewat kajian ini. Nah, nanti seperti biasa kami sediakan sesi tanya jawab terakhir. Perhatikan materi baik-baik, bisa bertanya seputar materi dan bisa bertanya lagi di luar materi. Nanti silahkan catat nomor HP-nya. Silakan hubungi via telepon atau via WhatsApp di 0812 281 85131. Sekali lagi bisa bertanya di 0812 281 85131. Nomor ini adalah nomor radio Darus Sholihin, bisa dimanfaatkan. Baik, kita baca di halaman 256 menjadi cetakan ke-22 dari Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kita sudah masuk tentang goror, yaitu setelah sebelumnya kita bahas hikmah kenapa goror itu dilarang serta pengertian dan kriterianya. Sekarang kita bahas ruang lingkup goror dalam akad jual beli. Jadi goror itu ketidakjelasan, ya. Goror itu ketidakjelasan. Ada sesuatu dijual dalam kotak. Saya tidak mengetahui jelas isinya itu apa. Kemudian ada yang tawarkan, dia mau jual. Saya jual, pokoknya dalam kotak ini 100.000. Jangan dulu buka. Dia bilang gitu. Jangan dulu buka. Kamu harus beli. Nah, di sini ada spekulasi. Ada spekulasi. Bisa jadi yang beli nanti itu untung besar atau bisa jadi buntung besar. Mungkin jadi rebutan dengan yang lainnya lagi. Siapa yang tawar dengan harga tinggi misalnya. Nah, ada ketidakjelasan ini yang kita sebut dengan goror. Nah, makin jelasnya kita lihat bentuknya itu ada macam-macam. Ada di sini dalam akad, ada dalam objek akad, ya. Ada juga dalam jangka waktu pembayaran. Nanti kita bahas sampai halaman 261. Perhatikan ini baik-baik, pelajaran ini kalau bisa ya dicatat. Di sini saya juga selalu catat dan ringkas dari materi yang ada, dan biasanya saya usahakan untuk dimuat juga di rumaisa.com, di website kami rumaisa.com. Baik, bisa dibaca. Ruang lingkup goror dalam akad jual beli. Goror atau ketidakjelasan dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan kewajiban. Ya, di sini Ustadz Irwandi disebutkan ada pada akad 1, pada objek akad 2, pada waktu pelunasan kewajiban 3. Berarti dapat terjadi pada 3, ya. Kita lihat dapat terjadi pada 3, pada akad, ya, pada akad. Yang kedua objek akad. Yang ketiga pada waktu pembayaran, waktu pelunasan kewajiban.
waktu pelunasan kewajiban. Nah, mudah-mudahan dasar ini dipahami, nanti bisa diterapkan pada masalah-masalah modern ya. Dasar dulu, jadi kita pelajari dasar dulu. Kalau dasar ini mudah dipahami, insya Allah akan dipahami jual beli yang ada saat ini, itu dari sisi gorornya di mana, akadnya bermasalah di mana, atau itu tidak bermasalah. Nah, kita dapat pahami dari dasar seperti ini terlebih dahulu. Terus dibaca. Gharar dalam akad. Misalnya, dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti A, pemilik motor X mengatakan kepada B, "Saya jual motor ini kepada Anda. Kalau tunai seharga 10 juta rupiah. Kalau kredit selama 2 tahun seharga 12 juta rupiah. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan, apakah tunai atau kredit, mengambil motor dan mengatakan, "Saya beli motor Anda." Nah, lihat. Dia tidak tentukan dalam akad ini mau beli dengan 10 juta ataukah 12 juta. Tadi 10 juta kalau dibeli tunai ya, lebih murah. Kalau dibeli nyicil kredit 12 juta. Dia tidak tentukan di sini. Dia tidak ditentukan ini nanti mau milih kredit apa milih tunai. Langsung dia pergi gitu saja tanpa memutuskan mana akad yang dibeli, akad yang dipilih. Terus. Akad ini mengandung gharar karena tidak jelas jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli. Jual beli ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Hadis riwayat Nasai, derajat hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Nah, jadi kita jadi pahami jelas yang terlarang dalam melarang dua jual beli dalam satu jual beli itu pada contoh tadi. Jadi kalau mau kita ringkaskan, berarti ada yang mau memilih antara 10 juta atau 12 juta, 10 juta dengan tunai, 12 juta dengan kredit. Namun di sini tidak diputuskan. Ingat ya, di sini tidak diputuskan. Ya, tidak diputuskan mau dipilih kredit ataukah tunai. Maka nanti masuk dalam larangan Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ya, terus. Gharar dalam objek akad. Nah, sekarang gharar dalam objek akad. Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. Nah, di sini bisa jadi barang atau harga ya. Jadi bisa kita catat dulu. Jadi ada gharar dalam objek akad. Ini mencakup apa saja ikhwan? Nah, lihat. Bisa pada barangnya itu gharar, pada harganya itu gharar. Ya, ingat ya, bisa terjadi pada barang, bisa terjadi pada harga. Ya, bisa dibaca. Gharar atau ketidakjelasan pada barang dan harga disebabkan beberapa hal. Yang pertama, fisik barang tidak jelas. Nah, bisa jadi, bisa lihat ya, fisik barang tidak jelas. Terus. Misalnya, penjual berkata, "Aku jual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga 100.000 rupiah." Sedangkan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak. Jadi ada yang dalam kotak namun tidak diketahui fisik barang tersebut. Ya, terus yang kedua. Sifat barang tidak jelas. Yang kedua ingat ya, sifat barang tidak jelas. Ya, contoh, lihat. Misalnya, penjual berkata, "Aku jual kepadamu 1 unit mobil dengan harga 50 juta rupiah." Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu ciri-cirinya serta penjual pun tidak menjelaskannya. Jadi mobil dijual ya, mobil itu dijual mungkin secara online misalnya. Tapi tidak dijelaskan. Tapi tidak dijelaskan spesifikasi mobil tadi atau bentuk fisiknya, sifat-sifatnya.
Ya. Cuma asal jual saja, pokoknya ini mobil ini second ini 50 juta. Tidak dikasih tahu itu mesinnya bagaimana, sudah dari tahun berapa, keluarannya, dan seterusnya. Terus ketiga. Ukuran barang tidak jelas. Ingat ya sini, ukuran barang tidak jelas. Ini paling sering kita lihat ini di online ini. Ya. Ada kelihatan, ini mainan anak-anak misalnya ya. Saya biasanya dapat ini pada mainan anak karena ada mainan anak yang anak saya beli. Dia lihat di foto itu seolah-olah barangnya itu besar. Karena kan di zoom fotonya. Ternyata ketika dikirim, ya, ketika dikirim barangnya cuma kecil saja. Ini misalnya dia beli pesawat, dikira itu besar seperti ini. Ya, ternyata kalau dibeli itu kecil sekali dan tidak diberitahu spesifikasi ukurannya ketika penjual online ini jualan. Nah, itu ada ukuran barang tidak jelas. Terus Misalnya, penjual berkata, "Aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah," tanpa merincikan ukuran bagian yang nah, dijualnya. ini dalam jual beli tanah ya. Dia tidak spesifikasikan, jelaskan ukuran tanah tadi. Ini misalnya, tanah ini batasnya dari mana ke mana? Ya, dari sini ke mana gitu. Itu tidak dijelaskan. Nah, terus yang keempat. Barang bukan milik penjual. Yang keempat itu barang bukan milik penjual. Ya, terus. Misalnya, seorang calo tanah yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya. Nah, jadi dia buat transaksi lagi calo ini dengan pihak berikutnya lagi tanpa ada izin dari yang pemilik tanah gitu. Terus Jual beli ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, nah, ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayuridu minni al-bai'a laysa indi. Afa abta'uhu lahu minas suq. Faqal la tabi' ma laysa indak. Coba. "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya, kemudian aku membeli barang yang diingin dari pasar?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki." Nah, ini dari sini aja sudah ada isyarat ya. Jadi calo ini gambarannya ya. Ini yang punya tanah. Terus ini calo pertama yang dapat perintah untuk jual tanah ini. Ternyata dia bawa lagi ke calo kedua lagi. Terus ada calo ketiga lagi. Padahal tidak diizinkan oleh yang pemilik tanah. Mungkin dia dapat untung nanti berlipat-lipat nih. Ya. Dan terakhir pada konsumen. Ini kalau tanpa tadi ya disebutkan oleh Ustaz Irwandi tadi, tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya, ini namanya melakukan gharar. Ini juga dapat terjadi pada dropshipper. Dropship itu, ini ada yang punya barang, ini yang promokan dropshippernya. Bisa jadi ada lagi yang ketiga lagi nih. Dropshipper pertama, dropshipper kedua nih. Ada yang keempat lagi. Ya, yang ini yang berikutnya nih dari yang satu ini tidak diketahui oleh yang ini. Beda kalau ini ada sistem keagenannya. Ini yang punya barang, terus punya agen satu, punya agen dua, agen daerah lagi, agen wilayah lagi tertentu. Nah, baru sampai pada konsumen, beda itu. Nah, ditakutkan calo kayak tadi ini menjual barang yang belum dimiliki. Nah, tapi malaysa indak. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahilu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam tadman wala bai'u ma laysa indaka. tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Dawud, menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan sahih. Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Salaf wa bai'. Juga tidak halal di sini dua persyaratan dalam jual beli.
Dan tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu. Wala bai'u ma laysa indak, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Nah, terus. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Ada juga yang kelima, barang yang telah dibeli penjual. Nah, ini bentuk lain lagi ya. Jadi barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Belum diterima dari penjual pertama. Nah, misalnya gini. Ini yang punya barang pertama. Si A ini jual, si A ini beli. Terus dia mau jual lagi kepada penjual kedua. Dia beli dari sini, dari si A ini. Si B, si C ya. Si B ini beli dari si A. Kemudian dia mau jual lagi pada si C. Tapi barang yang telah dibeli di sini, yang dibeli si A ini, si B ini dari si A, belum diterima. Tapi dia sudah jual pada si C. Nah, coba lihat contohnya. Misalnya, A membeli motor dari B. Sebelum A menerima motor dari B, A menjualnya kepada C. Dan A menerima uang dari C dan meminta B untuk menyerahkan langsung motor ke C. A membeli motor dari B. A membeli motor dari B. Sebelum A menerima motor, si A ini menerima motor dari B, A menjualnya kepada C. Nah, A ini sudah menerima uang dari C dan minta B untuk menyerahkan langsung ke C saja. Nah, coba lihat keterangannya. Ini termasuk bai' gharar karena motor tersebut bisa jadi lenyap dari B dan tidak bisa diserah terimakan kepada C. Nah, lihat. Bisa jadi si A ini yang beli dari si B, motor ini nggak ada ini. Tapi ini sudah terima uang. Ya, ini sudah terima uang. Sudah ada pada si C. Motor ini, maaf, si A ini sudah pegang uang nih. Motor ini belum tentu dari si B ini serahkan langsung ke C. Namun si A sudah dapat untung di sini. Terus. Jual beli ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Qultu ya Rasulullah inni ashtari buyu'an fama yahillu li min'a wa ma yahrumu alayya. Qal ya ibna akhi idza ishtaraita minha bai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apakah apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Ya, terus yang F, yang tadi kita bahas sudah disebutkan contohnya ya. Nah, sekarang yang ke-6, F. Barang tidak dapat diserah terimakan. Nah, ini yang ke-6. Barang tidak dapat diserah terimakan. Ya, terus. Misalnya, seseorang memiliki sebuah barang di luar negeri dan ia menjualnya di Indonesia. Ini termasuk jual beli gharar karena barang tersebut kemungkinan tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Nah, lihat. Dia punya barang ada di negara A. Ya. Ada di negara A, masih di sana. Terus dia katakan dia sudah jual nih. Saya mau beli. Ini barang saya ini ada di negara A ini. Nah, ini termasuk gharar. Gharar dari sisi barangnya. Karena barangnya belum tentu diizinkan, belum tentu di sini diizinkan masuk di Indonesia ataukah tidak. Ya, ada masalah di situ. Maka termasuk gharar. Terus yang ke-7. Gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga. Gharar pada harga, ya. Penjual itu tidak
menentukan harga. Nah, coba lihat contohnya. Misalnya, penjual berkata, "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu." Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk gharar karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli lebih tinggi dari yang diinginkan penjual. Dengan demikian, penjual beruntung dan pembeli rugi atau sebaliknya. Nah, penjual berkata, aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu. Sesukamu pokoknya. Kamu mau berapa? Harga tidak ditentukan. Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk gharar karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli lebih tinggi dari yang diinginkan penjual. Dengan demikian, penjual beruntung. Pembeli rugi. Apalagi pembeli tidak tahu harga pasar gitu. Maka kalau mau jual beli, ya harga juga harus jelas. Ya, harga juga harus jelas. Terus, termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas, menurut mayoritas para ulama, membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir, karena akad ini dianggap mengandung unsur gharar. nah ini yang Ustaz Irwadi contohkan ya. Makan di restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut. Dan diketahui pada saat membayar di kasir, karena akad ini mengandung unsur gharar. Ya, mengandung unsur gharar. Nah, contoh lagi lihat di bawah. Imam Ahmad ketika ditanya tentang akad jual beli bahwa pembeli berkata, "Aku beli barang ini seharga yang engkau jual kepada orang lain." Ia berkata, "Jual beli ini tidak boleh." Nah, jual beli ini tidak boleh. Tadi kalimatnya, aku beli barang ini seharga yang engkau jual pada orang lain. Nah, harus ditentukan harga tadi. Terus. Namun sebagian para ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan akad jual beli dengan penetapan harga pasar. Nah, dengan penetapan harga pasar. Jadi walaupun si pembeli nggak tahu, namun ya sudah umumnya di pasar seperti itu. Nah, coba lihat di antara dalil pendapat ini. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Di antara dalil pendapat ini, yang pertama, hukum asal muamalat adalah mubah. Adapun gharar yang terjadi dalam akad ini bukanlah gharar yang merusak akad, karena pada saat melangsungkan akad, penjual dan pembeli telah mengetahui harga pasar barang tersebut. Walaupun akan terdapat perbedaan harga dari perkiraan mereka berdua, namun biasanya penjual memberitahukan perubahan harga tersebut. Nah, itu ya. Yang pertama asalnya boleh. Karena gorornya ini bukanlah goror yang merusak akad. Pada saat melangsungkan akad, penjual dan pembeli telah mengetahui sama-sama. Jadi walaupun masuk ke dalam restoran, tadi kita makan dulu, baru terakhir bayar. Ya. Karena sebenarnya sudah tahu. Tapi ya mungkin beda-beda ya, Rp500, Rp1.000 gitu saja, tidak terlalu mahal. Kecuali memang dia tahu ini restoran mahal gitu. Dan biasanya kan sudah tertera di menu yang nanti ditawarkan itu kan sudah ada harga. Ya, kalau restoran-restoran mahal itu. Tapi kalau ini restoran biasa yang nanti bayar nanti belakangan setelah selesai makan, biasanya harganya itu harga-harga standar saja. Ya, terus. Yang kedua, yang menjadi persyaratan dalam jual beli adalah keridhaan dari kedua belah pihak. Dalam akad ini, mereka telah saling ridho untuk membuat akad sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Ya, jadi yang kedua itu yang menjadi persyaratan dalam akad jual beli adalah keridhaan. Yang penting sudah saling ridho. Illa tijaratan antara minkum. Yang penting jual beli itu kan saling ridho di antara kalian. Terus. Yang ketiga, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa akad seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan di berbagai negeri, dan bila terdapat ketidakridhoan mereka memiliki hak khiyar. Nah, ada hak khiyar. Artinya mau lanjut atau tidak gitu. Ada hak khiyar di sini. Dan ini sudah maklum, maka tidak ada masalah untuk itu. Terus alasan yang keempat. Keempat, ijma' para ulama bahwa dalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya, maka maharnya sesuai dengan nilai mahar umumnya atau harga pasar. Dari ijma ini dapat dianalogikan bahwa akad jual beli yang tidak disebutkan harganya, maka harganya sesuai dengan nilai pasar barang tersebut. Nah, terus wallahu alam.
Wallahu alam, dalam hal ini pendapat yang membolehkan jual beli dengan harga pasar adalah pendapat yang terkuat. Karena sekalipun pada saat akad tidak disebutkan harga barang atau jasa, akan tetapi kedua belah pihak telah mengetahui harganya dan keridhaan pun telah terjadi. Nah, berarti tentang masalah kita di awal, dan ini selalu sesuai dengan judul kajian ya. Jual mobil dengan harga sesukamu. Kamu maunya berapa terserah, bayar saja gitu. Nah, di sini kalau harganya masih harga standar dan baru ketahui belakangan, ya sudah tidak masalah. Sama seperti masuk restoran, kita makan dulu, ya. Ini paling sering di warung Padang ini ya. Sudah disediakan makanan, pilih apa saja, kita makan apapun. Yang beli ini jujur makan juga disebutkan nanti makannya ini, ya. Hitungannya yang punya warung sudah tahu. Kemudian terakhir itu dihitung. Dan itu sudah jadi harga standar dan saling ridho, harganya itu juga tidak masalah, maka ya seperti itu sah. Kata Ustaz Riwandi, kesimpulannya seperti itu. Kemudian pembahasan terakhir, gharar dalam jangka waktu pembayaran. Gharar atau ketidakjelasan jangka waktu pembayaran. Misalnya, penjual berkata, saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah, dibayar kapan Anda mampu. Jual beli ini dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gharar dalam jangka waktu ya. Dalam jangka waktu pembayaran. Nah, tadi itu apa yang masalah di sini, lihat ya. Ada yang jual motor dengan harga 5 juta, disuruh, sudahlah, bayar nanti kapan sajalah, kapan saja kamu bayar. Nah, sini jual beli ini dilarang Nabi SAW. Coba lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar. Ana Abdillah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual habalul habalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lihat ada keterangan di bawah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan maksud jual beli habalul habalah, yaitu menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Hingga janin, nah ini ya, ini unta. Hingga janin, ada janinnya. Dari janin yang ada di perut unta ini hamil ini lahir. Jadi ini unta punya janin, janin ini kalau lahir ya hamil lagi. Nah itu baru nanti ada pembayaran. Terus. Waktu pembayaran utang dikaitkan dengan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang di perut tidak bisa dipastikan, apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Jadi anak ini, janin ini keluar. Kemudian hamil lagi ya, janinnya ini loh. Nanti dia hamil lagi, nah itu baru ada waktu pembayaran. Nah terus. Ketidakjelasan waktu ini termasuk gharar. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab. Iya, tetapi menurut Ibnu Taimiyah dan diperkuat oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah boleh menyatakan pembayaran dengan ucapan dibayar kapan mampu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Nabi membeli 2 lembar kain dari seorang Yahudi dengan mengatakan, Ishtaraitu minu saubaini ila maisaratin. Aku beli 2 lembar kain darinya, dibayar bila mampu. Nah, aku beli 2 lembar kain darinya, bayarnya nanti ketika mampu. Ternyata tadi kalimat, saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah, dibayar kapan Anda mampu. Ya, seperti Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin masih membolehkan. Ya, namun kalau mau ditetapkan waktu pembayarannya itu lebih baik. Jadi kesimpulannya ya, satu, gharar dalam akad jual beli itu ada dalam tiga ruang lingkup. Pertama pada akad, yang kedua pada objek akad, yang ketiga itu pada waktu pelunasan kewajiban. Yang pertama ini gharar dalam akad. Gharar dalam akad ini contohnya misalnya beli motor harga 10 juta tunai, kreditnya 12 juta. Lalu tidak diputuskan. Ini masuk dalam larangan Nabi SAW, bai'ataini fi bai'atin. Larangan 2 jual beli dalam 1 jual beli.
Terus yang kedua, gharar dalam objek akad, yaitu bisa pada barang, bisa pada harga. Di sini ada 7 bentuk yang disebutkan oleh Ustadz Irwandi. Yaitu bisa pada fisik barang, bisa pada sifat barang, bisa pada ukuran barang, bisa pada barang bukan milik si penjual, bisa pada barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Ini penjual ada 1, 2 dan ada konsumen ya. Dia sudah langsung serahkan kepada konsumen yang dari penjual pertama tadi. Dia suruh langsung serahkan tanpa lewati dia. Bisa jadi barang itu lenyap dari penjual pertama, tapi dia sudah peroleh uang ini. Nah, terus yang keenam, barang tidak dapat diserah terimakan. Ini juga termasuk yang gharar. Yang ketujuh, gharar pada harga. Ya, gharar pada harga. Namun masih dibolehkan makan di restoran, bayarnya belakangan. Kemudian yang terakhir itu gharar dalam jangka waktu pembayaran. Seperti tadi tentang habalul habala. Ini ada unta yang lagi bunting, punya janin. Janin ini kalau keluar nanti hamil lagi, ya, bunting lagi, baru di situ dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi ini. Di kesempatan esok hari atau lusa, insya Allah kita bahas tentang bentuk-bentuk jual beli gharar pada masa jahiliyah. Baik, itu yang bisa kami bahas. Silakan jika ada yang mau telepon langsung di 0812 281 851 31, kami persilahkan. Atau bisa lewat WhatsApp ya di 0812 281 851 31. Baik, lewat WhatsApp dulu. Ya, Ustaz. Maaf, mau nanya mengenai zakat dagang. Ya. Suami saya punya usaha dagang kebab. Ya. Gimana cara hitungannya untuk keluarin zakat dagangannya? Dihitung dari harga beli bahan baku atau dari harga jual setelah jadi kebab atau dari harga pokok bahan baku yang terjual saja? Bukan dari itu semuanya, namun dihitung dari hasil jualan terus sudah dipakai dalam setahun, itu nanti sisa berapa gitu. Nisab terpenuhi, terus haul terpenuhi untuk setahun, baru nanti kena zakat. Terus Ya. Ustadz, apakah uang bagi hasil dari simpanan di bank konvensional maupun syariah boleh diberikan untuk buat pagar keliling musola dan rumah penjaga musola tersebut? pagar keliling musola, mungkin bisa cari dana yang lain. Kalau rumah apa tadi, penjaga musola tadi, masih bisa dari dana tersebut. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Effendi, Banda. Iya, Ustaz. Iya, Fadl. Di kampung kami, Ustaz, di Banda, tuh pedagang pala. Pak Effendi dagang pala. Bukan saya sih. Iya, terus. Pedagang pala, mereka Di Banda itu banyak pala ya? Oh, banyak. Ini salah satu penghasil terbesar. Tapi pala itu muskilah juga itu. Insya Allah kalau dari sini baru kasih oleh pala. Coba terus. Jadi masyarakat itu kan misalnya pinjam uang atau ambil barang berutang di toko tersebut, nanti pada saat panen baru dimasukkan dalam bentuk pala. Misalnya gini, barang misalnya saya ambil keramik harganya 10 juta. Dia ambil keramik ya, utang. Iya, utang keramik 10 juta harganya. Iya. Nanti pada saat panen pala 1 tahun gitu, atau misalnya setengah tahun gitu, 5 bulan, saya masukkan pala aja gitu. Nanti saya masukkan pala dengan, pada saat saya ambil keramik itu misalnya 10 juta, nanti dihitung palanya nanti berapa kilo gitu. Dihitung pada saat harga saya ambil keramik itu, misalnya kalau 1 kilo pala 100.000, berarti 10 juta kan. Iya, paham. Dia pakai harga yang mana? Jadi saya contohkan yang harganya lebih rendah, Ustaz. Misalnya
misalnya saya ambil keramik 1 juta. Tidak Pak Effendi, tadi itu pakai harga mana? Harga pala waktu ambil keramik itu atau harga pala ketika saya mau bayar ini ketika sudah panen? Saya perhatikan prakteknya itu mereka tentukan pada saat ambil keramik. Berarti misalnya 6 bulan yang lalu, berarti harga pala 6 bulan yang lalu. Iya, kayaknya ada goror Ustaz di situ. Terus 6 bulan yang lalu itu harga pala sama tidak dengan harga 6 bulan ya setelah 6 bulan ini sekarang ini? Nah, itu dia. Biasanya kan harga naik turun. Nah, goror berarti. Dan saya pernah kasus itu pedagang sendiri yang bilang, waduh ini beruntung sekali kamu ya, karena pada saat kamu timbang pala sekarang untuk bayar utang, palanya udah udah turun harga, jadi pedagang rugi. Bisa juga kadang-kadang pala naik harga, berarti pedagang yang untung karena patokannya bayar lewat bentuk pala bukan uang. Nah itulah gorornya situ, pertama goror. Ya, saya sering menasihati kepada pedagang dan mereka kan rugi-rugi nanti di situ. Bisa untung, bisa rugi. Baiknya tentukan lewat uang aja Ustaz. Bisa timbang pala nanti potong aja uangnya. Iya, tapi masalahnya gini Pak Effendi. Jadi yang tepat itu, ini kasus yang lain ya Pak Effendi ya. Yang tepat itu kalau misalnya beta pinjam uang itu sama Pak Effendi, terus saya suruh nanti Pak Effendi suruh bayar nanti pakai emas. Oh, ya. Saya pinjam uang 5 juta, Pak Effendi minta, iya Ustadz pinjam tapi nanti tahun depan harus pakai harga emas ya. Nah, solusinya adalah utang boleh dilunasi dengan emas tadi dengan syarat menggunakan standar harga waktu pelunasan. Oh iya. Dan bukan harga waktu utang. Oh iya. Terus nilai tukarnya dipakai standar waktu pelunasan dan tidak boleh lebih dari jumlah utang. Ya, berarti kita kalau bayar dengan pala tadi solusinya apa kalau gitu? Kalau dengan pala berarti tinggal disesuaikan dengan harga pala. Misalnya kapan harga palanya? Bisa jadi kan kalau pala naik harga berarti yang tadinya harus 10 kilo bisa turun. Bisa jadi nggak nyampe 10 kilo udah tercapai. Ya itu. Atau utang yang lalu itu Ustaz. Iya, jadi bukan pakai harga waktu waktu ambil keramik. Oh iya, alhamdulillah sebagian mereka sudah menerima. Nah, karena pedagang, karena pembeli keramik itu rugi terus itu. Iya, bisa juga. Bisa juga pedagangnya untung atau yang pembelinya. Nah, terus ada goror. Iya. Goror dari sisi harga yang tidak jelas, harga pembayaran tidak jelas. Oh iya. Gitu ya? Beberapa pedagang kecil, saya jelaskan mereka terima dengan logika murah. Jadi pada saat pembeli melunasi, mereka langsung ini sesuaikan dengan harga yang pada saat timbang pala itu. Iya, betul, itu yang betul. Nanti bisa baca di rumeso.com itu cari di artikel utang uang dibayar emas. Nah, itu sama dengan kasus itu. Iya. Ada lagi? Sebentar dulu Ustaz. Iya, Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silahkan. Bismillah, Ustadz, bisa tanya di luar tema? Ya, silakan. Saya punya perwakilan di luar negeri, distributor di LN. Biasanya mengirim luar negeri, ya. Distributor di luar negeri biasanya mengirim barang ke wakil saya. Barang ke wakil, ya, terus? Kemudian wakil saya mengirim barang ke Indonesia. Ya, terus? Barang selama ini selalu sampai ke Indonesia. Ya, terus? Yang pertama, bolehkah saya menagih ke customer apabila barang sudah sampai ke wakil saya? Nagih ke customer. Ini masalahnya pengirimannya itu tadi itu seperti tadi kata Ustadz Irwandi, ada gorornya ketika barang ini belum jelas nyampe. Tadi ya Ustadz Irwandi itu jelaskan. Tadi ya di poin nomor 6 tadi, barang tidak dapat diserah terimakan karena barang masih di sana gitu. Yang lebih aman transaksi itu terjadi kalau barang sudah dipegang dulu. Takutnya barangnya lenyap di sana di perwakilan,
Nah, kita belum pegang itu. Nah, itu yang harus dipastikan. Ya, harus dijamin itu di situ. Wallahu a'lam. Terus. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Pak siapa di mana? Dengan Triadi di Cikarang. Oh, ini Pak Triadi nih yang umroh bareng kula niki. Nggih. Oh, nggih. Pripun, sampun nikah? Sampun. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Pak Triadi, sehat nggih? Sehat. Ayo, mau tanya apa nih Pak Triadi? Mau tanya ini, kenapa? Saya kan dulu pernah bekerja sebagai purchasing dan seringkali mendapatkan amplop lah dari supplier. Ya, Dan kemudian dari itu kan atasan maupun yang lainnya kan juga kebanyakan nggak tahu atau bahkan dapat jatah juga dari supplier. Apakah itu masih bisa kita manfaatkan ya, Ustaz, atau harus kita keluarkan lagi ya? Karena saya juga agak ragu, sudah lama sekali sebenarnya. sebentar. Siapa saya dikasih tips tadi? Ada manajernya, ada terus teman-teman yang dalam satu kantor itu ada beberapa. Di atas manajer ada siapa lagi? Di atas manajer ada direktur. Secara regulasi itu diizinkan atau tidak? Secara regulasi kita dulu juga tidak memperhatikan ada atau tidaknya regulasi tersebut, tapi kalau kita pikir dari pengalaman saya itu nanti akan lebih cenderung ke supplier kalau seperti itu. Mas Hain, tapi saya ada rencana mengembalikan ke perusahaan, tapi dari teman-teman yang dulu pernah terima yang lainnya, mereka kebanyakan tidak setuju karena takut mereka nanti ketahuan oleh perusahaan atau bagaimana gitu. Ah, itu saya sudah tanda itu Pak Triadi. Iya. Dia takut ketahuan kan? Berarti kalau ketahuan jadi masalah mboten? Jadi masalah nanti. Ah, sudah berarti. Lebih baik disalurkan kemana ya Ustaznya? Jadi kan salurkan ke dana sosial. Ke dana sosial. Iya. Yang ke ini ya, jembatan. Iya, bisa. Ataupun yang lainnya. Ada di Darussalim juga ada untuk penyaluran kayak gitu. Iya. Iya. Satu lagi Ustaz, boleh bertanya lagi Ustaz? Silakan. Jadi yang dana tersebut kan pernah saya belikan sapi. Nah, sapi tersebut apakah boleh selama ini kan kita sudah bercampur dengan dana yang dari gaji yang dari tempat lain. Terus kemudian kita pelihara sapi tersebut, tapi apakah itu langsung boleh dijual terus kemudian disumbangkan atau bagaimana ya Ustaz ya statusnya? Sebentar. Sapinya sekarang itu masih wujud sapi. Masih wujud sapi. Pak Triadi tahu dulu dari uang tips tadi besarnya berapa untuk sapi sudah tahu ya? Sudah bercampur Ustaz. Iya, tapi yang uang tipsnya berapa? Tahu, sudah tahu. Kurang lebih sekitar 24 kan kalau saya. Nah, itu dicuci juga. Itu dicuci semuanya. Itu dicuci semuanya. Dicuci. Untuk sapi. Bukan sapinya. Atau bagaimana, Ustaz? Enggak, uangnya saja. Uangnya saja. Jadi misalnya dari sapi ini ada uang 30 juta. Ya. 30 juta ini uang tipsnya tadi. 30 jutanya yang ditarik. Oh, iya. Jenengan salurkan untuk dana sosial. Iya. Ya, Ustaz. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi Pak Triadi? Cukup? Sambung Ustaz. Ampun, ya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam ya, salam untuk keluarga di rumah. Minal aidin wal faizin, Ya, takwallahu minawaikum. Amin. Ya. Baik, silakan lewat WA. Bagaimana hukum investasi di saham dengan cara jual beli saham dan pembagian bagi hasil, Ustaz? Nanti jual beli saham nanti tunggu akan kita bahas insya Allah. Ustaz Irwandi ada punya bahasan tentang saham secara tersendiri. Ada rincian tafsil, Ada rincian untuk ini ya.
Saya harap bisa bersabar nanti untuk sampai, sehingga ilmu itu nanti masuknya pelan-pelan dan punya dasar-dasar dulu. Saya lebih senang seperti itu daripada saya beri jawaban nanti masih global, nanti nganggap semuanya jadi dipukul rata gitu. Kayak tadi kita ada dasar dulu, jadi makanya saya tidak buka tanya jawab langsung, ya ada materi dulu sehingga jamaah punya dasar-dasar dulu untuk memahami gitu. Baik, selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, Arif dari Bandung. Ya, silakan. Ada kasus si A meminjamkan hutang kepada B. Ya. Kemudian ada rekan-rekan dari si B ini yang ingin membantu melunaskan hutang si B. Namun si teman-teman si B ini langsung memberikannya kepada si A. Namun si A ketika konfirmasi ke B ini tidak bisa dihubungin. Itu hukumnya bagaimana dapatkannya Ustaz? Si B tidak tahu sama sekali kalau utang-utangnya dilunasi sama pihak lain. Betul, karena tidak bisa dihubungin oleh si A dan teman-teman si B tersebut. Jadi diangkatkan oleh teman-teman si B ini yudahnya untuk melunaskan hutang Ada alasan apa mereka lunasi? Karena itu teman-temannya dekat gitu, jadi tahu si B ini punya hutang pada A gitu. Atau mungkin karena dia terlilit utang gitu, sudah susah atau gimana? Iya betul, satunya itu karena si B ini tidak bisa lunasi secara waktu tepat pada si A, dan si teman-temannya si B ini yang kenal juga dengan si A, seperti itu Ustaz. Asalnya boleh, namun mudah-mudahan tidak ada komplain belakangan dari pihak A lagi, artinya nagih lagi pada si B gitu. Harus dia anggap juga itu sudah lunas, dan dianggap utangnya selesai. Saya takutnya nanti belakangan ya si A ini nanti meletap nagih karena si B tidak tahu. Berarti solusinya si A ini harus punya tekad yang konfirmasi bahwa si B ini telah dilunasi oleh rekannya gitu. Ya, sudah dilunasi terus dia tidak tagih lagi. Oke, Ustaz. Mungkin gitu aja Ustaz. Nggih. Jazakumullah khair. Waalaikum. Baik, lewat WA lagi silakan. Bagaimana transaksi pembiayaan di sebagian besar bank syariah yang biasanya bank membeli barang dari pemasok belum diterima bank, langsung ditransaksikan jual belinya oleh bank dengan nasabah? Nah, itu tadi masuk pada poin kelima. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama, sudah ada pada penjual, sudah ada pada konsumen. Nanti bisa ditimbang-timbang untuk itu. Nah, itu diantara muskilah atau masalah dalam jual beli kredit nanti, diantara masalahnya itu. Baik. Assalamualaikum. Ada telepon? Ya, baik, lewat WA lagi silakan. Ya. Izin bertanya Ustadz, Ya. Teman saya pada tahun sebelumnya biasanya menggabungkan niat qadha Ramadan dengan Syawal. Qadha Ramadan dengan Syawal, baik. Akan tetapi teman saya ini baru tahu tahun ini bahwa kedua niat tersebut tidak bisa digabung. Iya, betul. Itu tidak bisa digabung. Maka solusinya cuma dianggap itu sebagai qadha saja. Baiknya itu dianggap qadha. Nanti kalau mau niatan qadha saja dulu ya, qadha. Baru setelah qadha kemudian lakukan puasa wajib, puasa sunnah Syawal. Terus, apakah dia ini harus mengqadha kembali Ramadan di pada tahun-tahun sebelumnya, Ustaz? tidak. Qadha sudah dianggap itu cuma qadha saja, dia tidak dapat puasa Syawal. Wallahu a'lam. Ada telepon, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Pak siapa di mana? Dengan Dinding Sarifudin dari Banyarsari, Ciamis. Pak siapa tadi? Sarifuddin? Dinding. Dinding. Sarifuddin dari mana? Ya, Dinding Sarifudin dari Banyarsari, Ciamis. Ya, dari Ciamis. Ya, silahkan. Kemudian ada saya, alhamdulillah, saya mempunyai sawah. Ya. Sawah tersebut digarap oleh si A. Perlu diketahui bahwa si A adalah petani yang juga merangkap sebagai pedagang padi dan beras. Iya. Padi yang ditanam oleh si A adalah padi benih, bukan padi konsumsi. Iya. Saat panen selesai dan padinya sudah kering, lalu seluruh padi tersebut disimpan di gudang si A. Kepemilikan padi tersebut dibagi dua bagian sesuai kesepakatan. Terus. Barokah atau amutako atau mudaroan, gitu ya, namanya. Selanjutnya kami berdua bermuamalah sebagai berikut. 1,
saya menjual semua hasil panen bagian saya ke si A tersebut dengan harga yang disepakati, Iya. tetapi tanpa serah terima uang dan padi benih karena akan dilakukan muamalah selanjutnya. Itu yang kedua. Kenapa tidak serah terima? Enggak, karena ada muamalah berikutnya kan. Yaitu muamalah berikutnya adalah dengan nilai uang hasil penjualan padi tersebut, dengan nilai uang hasil penjualan padi benih tersebut, kadang-kadang sebagiannya, kadang-kadang seluruhnya dijual itu, saya memberi padi konsumsi kepada si A lagi. Kalau tadi kan padinya padi benih, gitu. Iya. Oleh saya, nah, sekarang saya beli padi untuk konsumsi kepada si A lagi secara salam. Maksudnya padinya itu diambil saat diperlukan untuk konsumsi secara bertahap Iya. dengan harga yang disepakati dan tentu lebih murah dari padi benih tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah kedua muamalah tersebut dibolehkan? Kalau tidak dibolehkan, bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallah khairan katsira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jelaskan yang pertama tadi, Pak. Saya pecahkan masalahnya. Begini. Jadi kan Bapak punya padi benih ya. Iya. Terus menanamnya padi benih. Iya. Nah, yang pertama itu saya panen ya dibagi dua gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Diikrarkan saya menjual semua hasil panen bagian saya ke A tersebut dengan harga yang disepakati. Tadi pembagiannya tadi di gudang si A gitu. pembagiannya dengan si Di gudang A gitu. pembagiannya dengan si A tadi berapa? Ya biasanya 50-50. Karena masalahnya pakai gudang dia ya. Ya tapi dia kan ridho gitu. Apa? Dia meridhoi gitu. Jadi nggak nolak gitu. Ya, jadi dari situ pokoknya si A pokoknya minta misalnya bagi 50-50 gitu ya. Atau berapa persen Ya, Pak? sepakatannya 50-50 gitu. Ya sepakat gitu. Berarti kalau hasil panennya sedikit, ya sudah dapatnya sedikit juga. Iya. Sepakat ya, kalau orang itu namanya. Iya. Boleh yang ini. Terus yang kedua, Iya. Jadi si uangnya nggak saya makan, padinya di gudang dia gitu, di gudang si A. nah, terus padi ini si A ini jual. Enggak, dia nanti jual ke petani, nanti itu urusan dia gitu. Yang penting Bapak nanti diganti dengan padi. Bukan diganti, akarnya kalau tukar menukar beras kan nggak boleh, kan dia harus sama gitu ukurannya. J. Ya, Terus? enggak, kalau tukar menukar beras kan harus sama ukurannya walaupun Iya, betul. beratnya beda gitu ya. Iya, Kan betul. beda, gitu. Betul. Terus? Nah, itu yang saya nyari itu gitu. Terus Makanya saya mengatakan dua akan demikian tingkatannya. Yang pertama menjual dulu beras padi benih itu kepada si A yang merangkap sebagai petani dan penjual pedagang padi beras gitu. Nah kemudian karena masih di tempat yang sama, barangnya masih sama, padinya masih di tempat yang sama, maka saya melakukan muamalah yang kedua, yaitu muamalah yang kedua itu akadnya dengan nilai uang hasil penjualan padi benih tersebut. Nah, kadang-kadang sebagian, kadang-kadang seluruhnya. Saya membeli padi konsumsi kepada si A lagi untuk ya pada orang yang sama. itu terjadi barter langsung, maksudnya kan Bapak jual padi benih ya kan? Iya. Terus langsung Bapak dapat uang, terus beli padi yang nanti Ya, langsung beli padi konsumsi gitu. langsung beli. Nah, Uangnya diterima? Uangnya tidak diserah, belum diserah terimakan karena kamu nanti juga mau dihitung akhirnya apakah ada lebihnya atau ada kurangnya gitu. Nanti jadinya barter nih. Atau gini saya, dituliskan gitu. Nanti kalau padi benih ini sekian kilo, ini misalnya dapat 10 juta, ya. Iya. 10 juta ini dituliskan dalam nota. Oh gitu. Nah, terus dipakai untuk beli padi konsumtif tadi. Nggak hanya cukup pakai lisan Ustaz. Apa? Hanya cukup pakai lisan gitu. Ini Ya, untuk gitu. untuk apa? Sebagai trik supaya tidak terjadi dianggap barter langsung. Karena kalau gitu. barter langsung, Bapak harus dua syarat terpenuhi. Ya dan biadin mislan bimislin.
Harus beras ini ada, padi ini ada, padi ini ada. Tukar langsung kan? Yang kedua, harus sama. Jadi Bapak mau tukar padi bibit tadi dengan padi konsumsi, itu harus sama, Pak. Iya, kalau Nah, untuk mengakali hal ini, Bapak buat nota. Oh, pakai nota gitu ya. Nota itu untuk ini. Ini sering kami terapkan seperti ini. Nota ini untuk jadi bukti saja bahwasanya ini sudah tertukar ini. Seperti orang gitu, orang mau Pakai kwitansi gitu ya. iya. Gitu ya. Sudah ada jelas, oh ini 10 juta ya. Saya beli Iya. padi konsumsinya, disin konsumtifnya ini dengan harga 10 juta. Iya. Gitu. Oh, gitu ya, Mas solusinya. Ya, makasih Ustaz. Nah, paham ya solusinya ya? Itu lebih aman, Iya. Pak. Sehingga trik ini juga si A itu tadi yang punya padi konsumtif tadi itu ini nggak bisa macam-macam karena sudah ada bukti. Gitu. Paham ya, Pak ya? Iya. J. Terus ada yang berikutnya Ustaz nih. Apa itu? Kadang-kadang ya kalau misalkan lagi masih lama panen ya, saya suka pinjam dulu ya, pinjam padi ke si A ini gitu. Nanti dibayarnya itu pada saat panen gitu. Nah itu untuk menghindari Bayarnya itu gimana Ustaz ya solusinya? Bayarnya pakai apa? Ya karena pinjam ya harus pakai padi lagi. Misalkan saya pinjam padi biasanya itu sekitar separuh 50 kilo ya. Nanti dibayarnya ya tentu sama dengan pakai padi konsumsi tadi yang tadi saya beli dulu gitu ya, jual dulu benih padi benih, lalu saya beli padi konsumsi, nah tapi baru dibayarkan gitu. Bayar pakai pakai arisan aja gitu. Bayar pakai padi konsumsi atau pakai padi benih tadi bayarnya? Pakai padi konsumsi karena dijual dulu itu padi benihnya. Nah, tadi jual dapat hasil. Dijual ke si A juga. Kemudian saya berikan untuk padi konsumsi. Setelah itu saya bayarkan. Cuma pakai akad aja gitu. Saya nggak karena padinya masih di sana juga gitu. Padi benih, padi konsumsi gitu. Ya. Di gudang si A gitu. Ya syaratnya tadi ya. Ada baiknya nggak lisan saja gitu. Lebih aman tadi. Untuk pelunasannya. Oh gitu. J. Sudah, Pak? Halo? Ya sudah cukup lah. Ya, J. Cuma masih ada lagi sih Ustaz. Ya makasih. J. Waalaikumsalam. Silakan ada WA lagi. Ustadz, saya mau bertanya, maaf jika tidak sesuai dengan tema. Ya, silakan. 5 tahun yang lalu, saya bekerja sebagai purchasing, ya Ustadz. Ya. Dan sering mendapat fee dry supplier. Ini yang tadi kayaknya, Ustadz. Ya, sudah berarti yang telepon tadi ya. Lanjut lagi. Kemudian selanjutnya, 5 tahun yang lalu saya bekerja. Oh, ini sama, Ustadz. Ya. Belum ada sebentar. Baik, ada telepon dulu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana ini? Dengan Pak Amir. Pak siapa? Pak Amir. Pak Amir. Ya, Ya, di mana ini, Pak? di Kalimantan. Ya, silakan, Pak. Ya ini mau nanya ini Pak Ustadz. Ya. Saya ini jual barang. Ya. Jual barang melalui WA. Saya kirim-kirim gambar. Kalau ada yang pesan, saya kontak ke pemilik barang untuk dikirim. Gitu. Tapi saya dengan pemilik barang ini ada akad. Akadnya apa? Saya membantu jualkan produknya si pemilik produk ini dengan harga ditentukan oleh dia. Ya. Adapun nanti ada keuntungannya itu buat tanah sebagai bonus atau fee dari si pemilik produk ini. Itu bagaimana hukumnya? Jadi kalau Bapak sudah berhasil promokan tadi, nanti Bapak dapat keuntungan dari yang punya barang tersebut. Iya, jadi kalau ada yang mau pesan, dia transfer ke saya. Iya. Nah, nanti saya transfer ke pemilik barangnya. Terus Gitu. nanti Bapak bayarkan kepada pemilik barang setelah Bapak dipotong persenan untuk Bapak. Iya, betul.
Sudah Ekstra harga itu buat saya. sudah ada Buat kerjasama sebagai ya? bonus. Sudah ada Ya. kerjasama. Kenapa Pak? Sudah ada kerjasama. Kerjasama dalam bentuk akad aja begitu Pak Ustaz? Iya, ya berarti Bapak masih boleh karena Bapak jadi wakil untuk dia di situ. Oh, karena sebelumnya itu Anda juga begitu, tapi belum ada akad. Yang Ternyata penting Anda pernah dengar ceramah Ustaz juga itu tidak boleh, makanya Anda bikin akad. Nah sekarang saya mau tanya, kalau sudah ada akad begitu itu sudah dibolehkan Pak Ustaz? yang penting Bapak dengan si punya barang itu akadnya Iya. jelasnya harganya harus jelas loh Pak. Bapak nggak boleh Iya, naikkan harga sendiri. Iya, jadi dia tentukan harga sama saya. Iya. Ini harganya segini, ini harganya segini. Tapi saya menjual lebih dari harga itu Ustaz. Begitu maksud saya. Dan menjual lebih daripada harga itu nggak masalah untuk dia. Enggak masalah. Ah ya sudah Jual nggak masalah. Oh, enggak apa-apa. Masalah Iya. Ustaz ya. Iya nggak masalah. Oh, baik. Atau satu lagi nih Ustaz. Ji. Masalah kode puasa Ramadan ini. Iya. Istri saya kan tahun lalu belum sempat kode 7 hari. Sudah masuk Ramadan lagi ini, tahun ini dia belum kode. Nah, tahun ini baru dia mau kode itu masih dibolehkan Ustaz? Sebentar, kenapa dia baru kodok ini utang 7 hari itu belum terlunasi kenapa? Ya, faktor itu sudah belum ada unsur syari Ustaz. Mungkin faktor dari malas. Faktor malas kan? Berarti kewajibannya dua nanti Pak ya. Ini berdasarkan fatwa sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, suruh istri nanti dua kewajiban. Yang pertama, bayar kodok sesuai jumlah hari 7 tadi. Iya. Yang kedua, tambahkan dengan fidyah. Fidyah untuk 7 hari. Berarti fidyah 7 hari itu 7 orang juga Ustaz ya? Fidyah 7 hari gampangannya Bapak buat nasi bungkus untuk 7 orang. Oh, 7 orang. Iya. Berarti satu hari itu 7 orang sudah selesai. 7 Sudah orang selesai. Terserah Bapak mau bayar fidyah dulu atau mau suruh istri kodok dulu boleh. Oh, iya, iya. Bisa Iya. puasa dulu baru fidyah, bisa fidyah dulu baru kodok. Iya, iya. Gitu ya. Tapi kan orang tahu untuk Ramadan ini istri anak itu nggak puasa juga Ustaz, soalnya dia lagi hamil. Aduh, Jadi yang serba salah lagi tahun Bapak. ini kodok apa fidyah aja Ustaz? Yang hamil kodok, tetap kodok. Yang hamil tadi tetap kodok. Oh, yang hamil tetap kodok ya. Kodok. Kan sebenarnya wanita hamil tuh nggak semuanya itu nggak bisa puasa Pak. Iya. Ada yang kuat tetap. Ya kan? Ada yang tetap kuat puasa. Maka kalau dia kuat puasa saran saya kodok. Namun kalau memang rawan untuk janin ya sudah nggak kodok. Tapi nanti dia tunda sampai dia bisa bayar. Halo? Jadi untuk iya Ya. Ustaz. Jadi untuk bulan ini yang 1 bulan penuh ini kan dia tidak puasa ini karena hamil. Oh ini kemarin yang Ramadan kemarin nggak puasa? Kalau yang Ramadan kemarin itu 7 harinya itu karena ini Malas. Malas tadi. nggak dikodok. Nah, itu tetap kodok. Dan ini 1 bulan pun dia tidak puasa karena hamil begitu Ustaz. Berarti utang puasanya 30 plus 7 jadi 37 hari ditambahkan dengan fidyah untuk 7 hari tadi. Oh, jadi untuk yang 1 bulan pun ini fidyah aja Ustaz. Bukan, yang 1 bulan full kodok. Kodok yang hamil ini. Iya. Oh, Jadi kalau yang itu kodok plus fidyah. iya. Tapi bisa jadi yang 1 bulan juga fidyah. Saya jelaskan gini, Pak. Ini kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali ya. Jika khawatir kepada istri saja, artinya istrinya yang khawatir nggak kuat puasa, bukan karena janin ya. Iya. Maka kewajibannya kodok. Mhm. Namun kalau dia khawatir kepada janinnya, maka kewajibannya 2, kodok plus fidyah. Oh. Iya. Paham? Berarti kalau misalnya dia khawatir ini sebenarnya karena bayinya nih, dokter bilang kamu nggak boleh puasa, berarti karena bayinya kan? Maka dia kewajibannya jadi 30 plus 7 untuk kodok, jadi 37 kodok plus 30 plus 7 untuk fidyah, berarti 37 fidyah. Oh iya. Ngerti Ustaz. Paham ya? Iya, paham. Baik. Baik. Itu aja Ustaz ya. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk WA lagi 1. Ya. Afwan, bolehkah kita menjual atau membeli barang di atas harga asli dengan alasan barang tersebut langka? Contoh,
Misalnya beli mobil tahun 70-an, dulu seharga 50 juta. Kemudian karena langka, sekarang dijual lagi seharga 500 juta, Ustaz. Kemarin kita sudah bahas seperti itu ya. Jadi ada barang yang saya beli ketika harga murah. Ya, ini tentang masalah menimbun barang sudah kita lewati ya. Beli dengan harga murah. Namun ketika harga naik karena barangnya sudah langka, dia jual dengan harga lebih mahal. Seperti itu tidak masalah. Yang masalah untuk masalah menimbun adalah harga sudah mahal, dia beli barang tadi, dia borong, kemudian dia timbun, jadi harga tambah mahal lagi, akhirnya dia jual. Nah itu namanya ihtikar, ya, menimbun yang tidak boleh, seperti dijelaskan dalam buku Ustaz Irwandi. Satu lagi. Ya, telepon aja, telepon terakhir. Baik. Enggak jadi putus type. Untuk WA silakan. Apa hukumnya jika penjual pertama menitipkan suatu barang untuk dijual tanpa ada kesepakatan harga dan tiba-tiba penjual kedua tanpa konfirmasi harga kepada penjual pertama? Penjual kedua sudah menyetujui untuk menjual kepada pembeli dan dengan posisi barang masih di penjual pertama dan mobilisasi masih tanggung jawab penjual pertama. Apakah hal tersebut termasuk gharar? Baik, diulang coba. Penjual jika penjual pertama menitipkan suatu barang untuk dijual tanpa ada kesepakatan harga. Ya, terus. Dan tiba-tiba penjual kedua tanpa konfirmasi harga kepada penjual pertama. Terus? Penjual kedua sudah menyetujui untuk menjual kepada pembeli. Berarti penjual kedua tentukan harga sendiri. Ya, terus? Dan dengan posisi barang masih di penjual pertama. Ya, terus? Dan mobilisasi masih tanggung jawab penjual pertama. Ya, terus? Apakah hal tersebut termasuk gharar? Ghararnya adalah pada harga dari penjual pertama dengan penjual kedua. Ini harus ada kejelasan dulu. Kalau tidak ada kejelasan masuk gharar. Baik, itu saja yang kita bahas untuk pagi ini. Insya Allah kita akan ketemu besok lagi ya dengan pembahasan akidah. Saya akan selang-seling fikih muamalah dengan akidah. Nanti fixnya insya Allah akan diumumkan di channel Rumaiso TV. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan bawa faedah untuk kita semuanya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.